sekarang tahun 2019 kemarin ya alhamdulillah, kalau ke retail kita habis sekitar 750-an. Kalau kita dengan harian ya. Penjualan ke luarnya, ke pedagang-pedagang kurang lebih 1000 ekor. Wow, guys. Tahun kemarin 2019, target 2020 ini dengan saya minta bantuan Mas Ardi. Waduh, Siapa tahu bisa sampai 1.500 ekor. Amin, siap. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Ardi di kandangku. Kali ini gua main ke salah satu peternak muda yang sangat sukses. Kalau ini bukan di domba, namun lain namanya Mas Jimmy. Say hi Mas Jimmy. Halo. Nah, Mas Jimmy ini ya bisa dibilang guru saya peternak di peternakan, karena luar biasa beliau ini sukses merintis dari nol sampai sekarang luar biasa, bisa sampai ribuan ekor sapi. Nah, Mas Jim, bisa ceritakan nih seputar mengenai perusahaannya Mas Jim ini atau peternaknya Mas Jim? Selamat sore. Kita kalau dibilang peternak sukses ya belum. Kita masih sama-sama belajar. Sama seperti Mas Ardi. Kita pun belajar. Mas Ardi di domba, saya di sapi. Berawal saya main sapi itu tahun 2012. 2012 saya awalnya 2 ekor Mas Adi. Oh, dari 2 ekor. Tuh guys, dari 2 ekor. Sapi itu 2 ekor. Berawal coba-coba. Karena saya dasarnya hobi untuk pelihara hewan. Sebelum sapi saya belajar domba juga. Kelinci. Sapi saya belajar dari 2012, 2 ekor. Alhamdulillah 2019 sudah mencapai kurang lebih 1000-an lebih lah. Wow. Tapi itu khusus untuk 1000 guys, 1000. itu khusus dengan nolnya itu. Untuk apalagi momen-momen kurban. Momen-momen kurban itu, dalam momen kurban aja kita bisa 1000 ekor sendiri. Betul guys, gua kemarin ambil dari Mas Jimmy harga terbaik, kualitas paling top. Berarti kalau per tahun kita udah nyampe kurang lebih 3000 ekor. Kita main per tahun. 3000 ekor. Ini dengan bantuan Mas Ardi kita akan belajar lagi, kita nambah lagi. Mudah-mudahan 1 tahun bisa jadi 5000 ekor. Amin, 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 amin. Nah, Mas Jim, saya tahu kan bahwasanya yang sempat saya dengar Mas Jim kan S1 dari perguruan tinggi negeri terbaik di Kota Bogor lah ya. Namun jurusannya agak jauh nih. Katanya jurusan Fahutan nih bisa nyebrang ke peternakan, gimana nih ceritanya nih? Jadi saya lulusan Kehutanan IPB Bogor, angkatan 36. Saya nyebrang ya berlandaskan karena hobi. Oh, oke. Hobi, saya sebetulnya hobi pelihara hewan. Pelihara hewan. Dari awal kita coba dari mulai ayam, ikan, kambing juga, domba. Terakhir kita main di sapi. Oh, kelihatannya bisa jadi nilai ekonomis. Dari sapi kita belajar. Waktu itu saya beli sapi 2 ekor itu harganya hanya 4 juta per ekor. Zaman kapan itu guys? Itu tahun 2012. 2012 tuh 4 juta. Saya pelihara 3 bulan sampai 4 bulan. Kita ngikutin cara penggemukan. Saya belum paham untuk makan untuk apa. Setiap malam kita pergi ke pasar cari daun jagung. Kita coba 4 bulan. Sapi gemuk. Kita malah bingung Mau jualnya gimana pemasarannya. Nah, okay. itu kendala utama itu kan di pemasaran. Kalau mungkin kalau pemeliharaan semua orang bisa pelihara. Cuman di pemasarannya yang kita bingung. Saya coba, saya jual ke pasar-pasar. Kebetulan waktu itu ada saudara jagal dipotong, itu pun diutang. Diutang guys. Diutang. Ingat guys, diutang loh. Saya diutang istilahnya 3 bulan baru lunas. Itu sapi. Kita coba dari 2 ekor, kita nambah 4, nambah lagi 6, terus berkelipat-kelipat. Akhirnya tahun 2013 saya mulai buka kandang besar. Misalnya kandang besar tuh ya kapasitas sekitar 50 sampai 100 ekor. Oke. Oh, sekarang udah mega besar ya guys, 1000 ekor. Kita pertama kali main besar itu kita main kurban. Karena dengan istilah kalau sesi kurban itu nggak ada kata
kita rugi. Betul. Kita pasti untung. Hmm. Untung sedikit besarnya kan tergantung. Tergantung. Nah, kita belajar waktu itu kurban pertama itu di 60 ekor, sorry, 60 ekor. Tahun pertama saya ngabisin sapi 60 ekor. Tahun pertama guys, Ya, 60 tahun ekor. pertama 60 ekor. Dari 60 ekor margin boleh dikatakan pas-pasan lah. Oke. Karena waktu itu untuk prinsip saya tuh nggak di margin pertama. Yang penting kita megang konsumen, kita punya pelanggan, itu nomor satu. Tahun pertama saya laku 60 ekor, margin cuma nutupin pakan dan pegawai ada lebih sedikit lah. Tahun kedua alhamdulillah dari situ saya langsung naik 200 ekor. Tahun kedua 200 ekor baru. Jadi konsumen. Kita pegang konsumen. Dari tahun kedua, tahun ketiga, sekarang tahun 2019 kemarin ya alhamdulillah kalau ke retail kita habis sekitar 750-an. Kalau kita dengan Harian ya. penjualan ke luarnya, ke pedagang-pedagang kurang lebih 1000 ekor. Oh, guys. Tahun kemarin 2019, target 2020 ini dengan saya minta bantuan Mas Ardi. Waduh, Siapa tahu bisa sampai 1.500 ekor. Amin. Siap. Insya Allah. Nah, kalau boleh tahu rata-rata harga sapi berapa? Harga sapi kurbanan itu saya jual ada beberapa macam sapi. Mulai dari sapi Bali, sapi Kupang, sapi Madura, sapi Simpo-Limpo, dan sapi SO. Sapi Bali itu kita mulai start dari harga 16 juta. 16 juta sampai harga 18 juta. Bali, Madura dari 18 sampai harga 21. Simpo-Limpo harga 20 sampai ada harga hobi lah. Bisa sapi-sapi 1 ton. Sapi 1 ton itu kita setiap tahun kita siapkan 50 sampai 60 ekor. Harga itu dari kisaran 80 sampai 100 juta. Wow. Rekor. Hitung sendiri ya guys ya. Untuk paling murah 15-16 juta kali 1000 udah hitung aja sendiri. Nah, jadi Mas Jim, kira-kira ada titik terendah ya kali ya, pada artian adalah kesulitan yang pernah dialami yang luar biasa sehingga membentuk Mas Jim kayak gini sekarang nih. Karena usaha kan nggak terlalu mulus ya. Betul. Jadi kalau menurut saya kunci usaha itu semakin kita banyak menemu kegagalan itu adalah kunci menuju kesuksesan. Ingat tuh, gagal jangan berhenti guys. Betul. Dalam usaha sapi saya nggak sekali 2 kali gagal. Belum terbentur dana macet di pasar, potongan Sama harian. kayak domba juga guys. Dana macet. Betul. Kalau potongan harian itu kita siap-siap lah. Siap-siap obat jantung harus pakai. Ringnya harus banyak guys. Ring jantung harus siap-siap. Kalau kurban, insya Allah. Kalau kurban itu aman, nilai aman semua, nilai aman. Kalkulasinya lebih rendah. Betul. Jadi susahnya di sapi itu satu dalam pemilihan jenis sapi. Jadi harus benar-benar pas Betul. jenisnya. Jenis sapi, pakan sapi, dan pengolahan. Terutama itu kalau menurut saya pelihara sapi maupun domba itu kan pelihara makhluk hidup. Iya, betul. Kalau dengan melihara makhluk hidup, kalau yang saya rasain, gimana feel kita memeliharanya. Kalau kita pelihara dengan rasa istilahnya kita pun menyayangi mereka, itu bukan dipungkiri dan bukan bohong juga bahwa mereka akan menguntungkan kita. Luar biasa. Jadi Karena sayangi ya. Betul. Saya udah merasakan kita pelihara sapi bukan hanya sekadar memberi pakan. Tapi kita memberikan pakan ke sapi itu dengan rasa ya kita menyayangi mereka. Kita istilah selain memberi pakan kita mengelus kepala dia atau gimana. Nah itu istilahnya percaya nggak percaya bahwa sapi itu menguntungkan kita lebih dari standar. Jadi bukan sekedar cuan guys. Bukan. Tapi karena ini makhluk hidup juga Betul. dengan kasih sayang ya. Karena mereka pun bisa merasakan apa yang kita rasakan. Itulah hewan. Sama dengan domba juga sama. Kita tahu domba kita lagi kesel gitu, Betul. kita tahu. Saya tahun 2016 manajemen kita lagi kacau. Karena saya kerjasama kacau, hewan pun goyah. Sama ya, tetap Betul. merasakan juga ya gitu ya. Hewan goyah, kenaikan ADG tidak signifikan, sapi banyak yang sakit,
seperti itu. Nah, dari situ saya berpikir, oh berarti apa yang dirasakan kita, hewan pun merasakan. Iya. Saya bekerja sama dengan orang lain itu sampai 2018. 2018 saya akhiri, 2019 Mandiri. baca Bismillah, insya Allah kita bisa, saya mandiri sendiri lagi dengan modal dari awal lagi, dari nol lagi. Kita melakukan suan-suan ke kawan-kawan yang ada di Jawa, ada di mana-mana, kita lakukan kerjasama. Ya alhamdulillah 2019 kita bisa mandiri. Artinya jaga nama baik guys, karena kalau lihat Mas Jimmy tadi dia sowan begitu ya, dengan jumlah ekor yang demikian besar. Ya kalau kita ngomong cash money nggak mungkin lah seperti itu. Betul, juga, toh. betul. Kalau nggak ada kepercayaan dari si supplier kita, jadi jaga nama baik itu penting banget. Nomor satu. Nomor satu. Nomor satu itu ya kita tinggal istilahnya menjaga kepercayaan orang lain. Iya. Itu aja. Karena bagi saya nilai uang itu ada batasnya, tapi nilai kepercayaan itu nggak ada batasnya. Saya dengan Catat, itu kata-kata Mas Jimmy 2020 ya. dengan kawan saya yang supplier di Jawa kerjasama. Saya dari tahun 2013 itu main kurban, saya udah mulai kerjasama dengan yang dari Jawa. Kita jujur main di sapi ini modal itu kita modal dengkul. Hanya modal kepercayaan. Gila, modal dengkul tapi lihat tuh. Dengan modal kepercayaan, alhamdulillah sekarang saya lepas dari mitra kerjasama, saya suan lagi ke Jawa. Mereka alhamdulillah masih welcome. Mereka percaya mengirim sapi ke saya, ada yang 200 ekor, ada yang 300 ekor, sampai terbentuk sapi 800 ekor tahun kemarin ya. 800, belum dari yang lain-lain. Ya alhamdulillah, kelar kurban, mitra senang. Mantap. Semua senang guys. Jadi Mas Jim, luar biasa sekali bisa cerita dari Mas Jim dari nol sampai seperti ini. Nah, yang terakhir ini kira-kira tipsnya apa Mas Jim? Karena kalau segmennya kita perpanjang kayaknya nanti nggak cukup. Betul. Jadi gini, ini sih sebenarnya bukan tips, nah, cuma kita berbagi aja. Berbagi. Kalau tips itu kan hanya orang yang sudah, utamanya buat peternak pemula ataupun peternak yang sudah lama tapi sudah kehabisan kehabisan energi, mulai malas beternak. Iya, betul. Coba dengerin. Jadi itu gini, kita tetap semangat, jangan pantang menyerah. Yang pasti nggak boleh kendor. Intinya jangan menyerah. Jangan menyerah. Sapi mau domba mau apa semua, kalau kita semangat dengan diyakini tekad yang bagus, yang baik. Nah, saya rasa juga sama, itu benar sekali tekad yang kuat, bener. Yang kalau mau niat ternak ya jangan separuh-separuh, kan begitu ya. Nah, Mas Jim, terima kasih nih atas waktunya. Mungkin nanti ada segmen kedua. Kita mau melihat pemeliharaannya Mas Jim, bagaimana dia bisa memelihara sapi, menyuap sapi selama 3 bulan jadi bisa full, jadi potong dagingnya bagus. Rahasianya apa? Oh ya, terakhir Mas Jim, kalau teman-teman pengen sowan, alamatnya kantornya Mas Jim di mana nih? Atau nama brand kurbannya Mas Jim? Istana Kurban gitu. Oh, Istana Kurban. Jadi teman-teman siapapun itu yang mau sowan kemari, istilahnya kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, silakan datang ke kandang yang berada di Jalan Kiai Haji Abdul Nuh. Kita ada di kawasan RPH Bubulak, RPH Terpadu Bubulak. Kita ada di bagian belakang, itu kandang ya semuanya. Kandang yang paling gede, nggak besar, cuma kecil. Yang isinya satu kapasitas sekitar 800 ekoran lah sementara ini. Kita juga berseberangan dengan Mas Ardi. Punya gua juga, kandangku ya. Kita ada kandang domba juga, kita sama-sama bermitra. Yap. Jadi siapapun itu silakan datang. Jangan sungkan-sungkan, welcome. Kalau ngopi-ngopi aja sih, siap. Nih guys, pengusaha muda yang sangat humble. Ini harus banyak kita sowan, kita contoh, karena apa yang sudah dia lakukan jauh lebih daripada cerita hari ini. Karena banyak hal yang belum kita kupas. Terus saat di segmen selanjutnya kita akan ketemu lagi dengan Jim. Saya bye Mas Jim. Dadah. Thank you.